Hai, ketemu lagi dengan saya Lydia, teman kamu. Kalau yang belum kenal saya adalah seorang ASN yang juga seorang mahasiswa yang sedang belajar ilmu komunikasi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol yuk tentang sesuatu yang paling sering sekali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Eh, saya mau tanya dulu, pernah nggak kalian curhat panjang lebar dengan seseorang, tapi jawabannya malah begini, santai aja, masalah kecil itu, atau kayaknya kamu deh yang terlalu baper, atau yang paling parah di tengah-tengah kalian sedang curhat gitu, tiba-tiba orangnya menjawab atau teman kalian menjawab, aku juga pernah kok mengalaminya parah lagi dari kamu, atau aku lebih lagi gitu. Jadi kayak apa ya? Ketika kita lagi curhat, langsung hilang semangat, kita langsung baper, kita langsung kayaknya nggak ada guna deh saya curhat begini. Dan kadang-kadang juga kalau kita lagi curhat atau kita lagi cerita, kita belum selesai ngomong, teman kita tiba-tiba mau motong dengan cerita yang lain atau dengan justru keluhannya yang lain, sehingga bukannya apa yang kita sampaikan, yang penting ternyata apa yang dia sampaikan atau cerita dia malah mengambil alih percakapan. Jadi rasanya gimana ya? Jengkel, dongkol, ilfil gitu ya. Kok bisa teman saya atau orang ini tidak mau mendengarkan saya? Ya dia mendengarkan, telinganya terbuka, tetapi pikiran dan hatinya tidak sepenuhnya mendengarkan. Nah, ini ada perbedaan yang menarik sekali antara hearing atau listening. Kalau hearing kan artinya kita mendengarkan dengan panca indera kita, dengan indera kita, maksudnya indera pendengaran, indera telinga kita, sedangkan kalau listening, kita benar-benar menyimak, kita benar-benar fokus kepada apa yang disampaikan atau apa yang kita dengar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami hal tersebut. Kadang-kadang kita mendengar, tapi tidak benar-benar mendengar, ataupun uh, kita menyimak, tetapi tidak sungguh-sungguh ingin mendengarkan apa yang orang sampaikan, tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam percakapan atau pembicaraan yang disampaikan oleh orang lain. Karena itu ada sesuatu yang disebut dengan active listening atau mendengarkan secara penuh atau mendengarkan secara aktif. Artinya kita tidak cuma mendengar dengan telinga kita, tetapi kita juga menyimak, fokus dalam apa yang dia sampaikan dan juga terlibat dalam percakapan. Ya, kita bisa mendengar apapun yang ada di sekitar kita, suara-suara atau percakapan atau apapun. Kadang-kadang sekilas dengerin gosip, telinga kita mungkin tajam, lalu tiba-tiba percakapan beralih ke percakapan yang lain, kita berpindah lagi gitu. Tetapi kita bisa memutuskan kan untuk sungguh-sungguh memperhatikan setiap detail, tapi kita juga bisa memutuskan untuk mengabaikan. Dan ketika kita memutuskan untuk mengabaikan, ataupun tanpa sadar kita memutuskan untuk mengabaikan, akhirnya kita tidak memberi perhatian penuh kepada apa yang kita dengarkan. Jadi kita tidak juga memberi ruang untuk memahami orang lain, memahami apa yang kita dengarkan, dan memberikan respon yang benar. Nah, kenapa ya seseorang sulit sekali mendengarkan, atau kenapa Anda sulit sekali mendengarkan? Kita mendengar dengan telinga, tapi kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan secara aktif. Kita sibuk untuk menjawab, kita mendengar untuk menjawab, kita mendengar untuk berdebat, kita mendengar untuk merespon. Kita tidak mendengar untuk sungguh-sungguh mendengar, untuk memberi respon yang benar, yang membuat orang yang berbicara ataupun siapa yang bercakap-cakap dengan kita menjadi merasa jauh lebih nyaman, merasa lebih diterima. Kadang-kadang dalam hubungan interpersonal antara dua orang manusia ataupun hubungan antara orang-orang terdekat kita, kita sering kali mengalami, kita merasa diabaikan, kita merasa tidak didengarkan, kita tidak merasa diperhatikan. Apa yang kita sampaikan disalahpahami karena yang mendengarkan tidak secara utuh atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita sampaikan. Tapi selain itu, hal yang sama juga terjadi oleh kita sendiri. Kita
tidak sungguh-sungguh mendengarkan percakapan orang lain, kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang orang sampaikan. Baru berapa menit teman bicara dan pikiran kita sudah terpikir, aku mau beli apa ya, hari ini makan apa ya, atau ah orang ini berisik gitu, aku akan jawab begini aja deh. Atau misalnya aku lebih parah pengalamanku dengan daripada pengalamannya gitu. Jadi kita bukannya sungguh-sungguh masuk ke dalam pembicaraan atau percakapan, kita sudah dari awal sudah sibuk menyiapkan agenda-agenda, pemikiran-pemikiran, kita tidak hadir dalam hidup orang itu, kita tidak hadir dalam percakapan dengan orang itu. Akhirnya apa? Mungkin separuh ataupun seluruh percakapan akhirnya menjadi tidak terserap dan kita menangkap sesuatu dengan tidak utuh. Tentu saja itu kan kita juga tidak menghargai orang yang berbicara dan mungkin orang orang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi dalam hubungan interpersonal, sikap tidak mendengarkan secara utuh itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam ilmu komunikasi, dalam teori komunikasi, yaitu ada konsep yang disebut active listening atau mendengarkan secara aktif. Jadi kita tidak sedang mencari solusi, kita tidak sedang menilai atau menghakimi, tetapi kita mendengarkan dengan empati. Kita melihat dunia dari sudut pandang orang lain, dari cara berpikir orang lain yang ya mungkin agak lain, tapi unik. Karena tidak semua orang punya sudut pandang yang sama. Dan ketika kita belajar melihat dari sudut pandang orang lain, kita belajar memahami dari cara orang lain berpikir, dunia kita juga jadi jauh lebih luas, kita jadi lebih mengerti orang lain. Nah, ketika kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, akhirnya yang terjadi, kita tidak bisa memahami orang lain secara utuh. Misalnya ya, pengalaman sehari-hari, kita punya teman atau keluarga atau suami atau pasangan ya atau anak atau mungkin siapa orang terdekat kita bilang aduh capek hari ini tahu-tahu dijawab makanya jangan lembur makanya kerjaan tuh jangan diborong gitu padahal dia cuma mau bilang dia capek energinya habis dia terkuras baik sumber daya emosi maupun sumber daya energinya tetapi jawaban yang didengar bukannya sesuatu yang memberi dia kekuatan, malah sesuatu yang menimbulkan apa ya, menimbulkan rasa kecewa karena dia tidak minta untuk direspon dengan cara seperti itu dan bahkan kadang-kadang malah tidak ingin direspon. Dia cuma ingin diberi penguatan, dia cuma ingin didengarkan. Ya sudah, kalau orang itu capek, ya sudah biarkan saja dia. Mungkin dia butuh istirahat, mungkin dia butuh energi untuk memulai hari. Jadi itulah yang sering kita alami atau kita lakukan terhadap orang lain. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan dalam komunikasi interpersonal, khususnya dalam active listening, adalah kita gagal menjadi pendengar yang baik. Hal yang pertama yang sering sekali kita lakukan adalah kita sering sekali memotong pembicaraan. Cerita belum selesai, di tengah-tengah cerita kita langsung nyerocos, kita langsung menyela, kita langsung menghakimi gitu. Kita langsung memberi komentar atau kita bicara tentang hal yang lain, kita membahas hal yang lain. Kemudian hal yang kedua yang sering dilakukan dan juga merupakan dosa saya adalah sibuk dengan handphone. Jadi ketika orang lain sedang bicara, kita sibuk dengan hal yang lain. Kita sering tapi mata dan pikiran kita di tempat lain karena kita sedang menggunakan handphone untuk melakukan hal yang lain. Jadi perhatian, fokus kita akhirnya berpindah dari orang itu ke apa yang kita lihat, mata kita di layar. Kemudian juga menghakimi terlalu cepat. Ya, tadi saya bilang kan kita menyela pembicaraan orang lain dan belum selesai sudah dihakimi, belum sampai ke ujung sudah menyimpulkan. Belum tentu secara utuh ceritanya itu seperti yang kita pikirkan. Kita belum melihat cerita secara utuh, kita belum memahami secara mendalam, tetapi pikiran kita sudah menyiapkan respon. Dan itu memang bukan sesuatu yang tepat ya, karena kadang-kadang yang dibutuhkan orang lain adalah
energi, dukungan, dan juga semangat. Kadang-kadang orang malah tidak butuh kita menjawab sebenarnya, tidak membutuh kita merespon. Mungkin yang mereka inginkan kita diam, mungkin kita cuman yang sabar ya, kayak gitu. Nah, selain itu, kesalahan yang sering dilakukan adalah selalu memberi solusi. Kalau misalnya ada masalah ini, ya sudah begini aja, ya sudah begitu aja. Padahal sebenarnya mungkin orang itu tidak butuh solusi seperti yang saya katakan tadi. Mungkin dia butuh penguatan, mungkin dia butuh energi, bukan diberi ceramah, bukan di apa ya, diajari apa yang harus dilakukan. Kalau dia capek ya dia sudah tahu dia mengumpulkan energi, dia butuh beristirahat gitu. Tetapi apa namanya, kadang-kadang ya itu karena hasrat kita ingin ngomong gitu, kita harus dijawab, malah beri ceramah bla bla bla. Makanya harusnya begini, makanya harus begitu. Nggak usah, orang itu sudah dewasa, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang paling sering saya alami juga yang kadang-kadang bikin jengkel dan mudah-mudahan saya juga berubah ya. Karena saya juga kadang-kadang seperti itu. Ketika orang bicara tentang dirinya, kita mengalihkan cerita ke diri sendiri. Misalnya, saya pernah punya pengalaman, saya saya kuliah di luar kota dan hari Senin harus kembali lagi di kantor. Jadi saya pergi ke Banjarmasin, misalnya Kamis malam, karena hari Jumat harus kuliah. Kemudian saya pulang hari Minggu malam. Jadi subuh sudah sampai di Tamiang Layang. Lalu saya cerita kepada teman saya capek sekali karena pulang dari Banjarmasin gitu. Karena perjalanannya kan 6 jam naik mobil kan dan harus sudah sampai di Banjarmasin, harus kuliah lagi. Tapi jawaban teman saya malah lebih capek lagi gitu. Apalagi aku, kata teman saya begitu. Itu kan benar-benar pernyataan yang sangat tidak tepat, yang sangat tidak memberi energi dan semangat. Saya tidak ingin mendengarkan teman saya mengeluh bersama saya cuma ingin ya sudah, teman saya memberikan saya kekuatan, tetapi yang saya dengarkan justru malah seperti beradu penderitaan gitu. Ya, kadang-kadang kan ketika kita mendengar teman menderita, kita seperti harus beradu siapa yang paling menderita, siapa yang paling sakit. Jujur saja, kalau disuruh disuruh bicara seperti itu ya, saya karena kita menghargai teman, saya akan jawab ya sudah gitu, saya akan berusaha sopan. Tetapi dalam hati saya bilang, ya udah ambil saja penderitaan saya, silakan kamu jadi juara satu yang paling menderita. Tapi saya tidak mengatakannya karena itu sangat tidak sopan dan sangat tidak pantas. Tetapi memang itu pelajaran juga bagi kita semua agar kita dalam bicara atau kita mendengarkan orang lain, kita juga harus berempati. Jangan sampai ketika orang lain menderita, justru kita malah mengalihkan ke diri kita sendiri. Biarlah penderitaan orang lain itu menjadi sesuatu yang memang bisa kita beri kekuatan, bisa kita beri dukungan, atau paling tidak kita dengarkan saja, biarkan saja. Dia sedang mengeluarkan sampah dari pikirannya, dia sedang mengeluarkan unek-uneknya. Jadi tidak perlu sampai uh, sampai kita kita beri ceramah segala macam. Apalagi orang dewasa semua sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, gimana sih caranya supaya menjadi seorang active listener atau pendengar yang sangat sangat baik, pendengar yang full fokus dan juga mendengarkan secara penuh. Ada rumus sederhana yaitu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan LEST ya. Yaitu pertama adalah listen. Listen artinya dengarkan saja sampai selesai. Kemudian atau ask, ajukan pertanyaan. Pertanyaannya untuk paraphrase atau rephrase. Terus apa yang terjadi gitu? Terus bagaimana? Lalu kemudian ask atau summarize, kita menyimpulkan inti perbicaraan. Jadi yang kamu rasakan itu begini ya. Jadi kamu capek ya. Jadi kamu gimana dengan dia? Gitu. Bagaimana apa yang akan kamu lakukan dengan dia? Ini membuat lawan
bicara merasa dipahami, dia jadi merasa, "Oh ya, kita sudah satu, apa namanya ya, satu fokus atau satu 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 lini atau satu arah dengan dia, kita memahami dia, kita mendengarkan dia." Nah, kemudian yang terakhir T atau talk ya. Baru sesudah kita menyimpulkan, baru kita berikan pendapat. Kalau dia kelihatannya terbuka untuk pendapat kita, ataupun kalau dia meminta. Kadang-kadang tidak semua orang ingin mendengarkan pendapat kita. Pendapat kita tidak sepenting itu, telinga kita yang lebih penting. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Baru kita berikan pendapat kita, misalnya menurutku atau bagaimana kalau begini. Nah, dengan kita memberikan pendapat yang memang sudah dia terima, yang dia anggap baik, tentu hatinya terbuka untuk mempertimbangkan. Sekali lagi, tidak semua pendapat kita itu penting untuk diikuti. Kadang-kadang orang butuhkan cuman mendengar saja. Orang butuhkan kita mendengarkan dia saja. Tidak perlu kita berikan, apa namanya, kita berikan pendapat, tidak perlu kita berikan ceramah. Eh, Kadang-kadang yang dibutuhkan orang itu adalah apa ya, kalau bahasa kita yaitu tempat untuk membuang segala keluh kesah, untuk membuang apa namanya, mental, apa ya, clutter gitu. Pikirannya yang kusut itu bisa terurai dengan dia berbicara, semua pikiran ataupun emosinya yang kusut itu bisa terbuka. Dia bisa, oh, dia bisa di tengah-tengah dia bicara, dia bisa menemukan solusinya sendiri. Atau sesudah dia bicara, dia merenung, dia akan menemukan solusinya sendiri. Makanya hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan sebenarnya adalah dengan mendengarkan secara penuh, dengan ya kita tidak perlu memvalidasi semua, tetapi setidaknya kita bisa memberikan telinga yang terbuka lebar, dan juga mungkin ya cukup diam saja mendengarkan, memberikan dia kekuatan, memberikan dia support, dukungan ya. Eh, Akhirnya komunikasi yang baik itu bukan dimulai dari kemampuan yang bicara, tetapi juga kemampuan yang kita lakukan untuk bisa secara utuh berada di tempat itu, secara utuh untuk hadir, mendengarkan keluh kesah orang lain, mendengarkan apa yang orang sampaikan. Karena seringkali orang tuh lupa apa yang kita katakan, tapi mereka ingat perasaan bagaimana ketika mereka bicara dengan kita. Jadi mulai hari ini sebelum buru-buru memberi jawaban, akan lebih baik kalau kita mendengarkan saja sampai selesai. Oke, menurut kalian apa sih kebiasaan yang paling sering membuat orang gagal mendengarkan selain yang saya sampaikan tadi, atau gimana sih pengalaman kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye.